Coba tatap wajah orang yang paling kau cintai saat ini. Bayangkan wajahnya, senyumnya, matanya, dan bertanya pada diri sendiri, apakah kau benar-benar mencintai mereka? Atau kau hanya mencintai perasaan yang mereka berikan kepadamu? Kita menyebutnya cinta, kita menulis puisi tentangnya, kita menangis karenanya, tapi kenyataan seolah menamparmu. Sebagian besar dari apa yang kau sebut sebagai cinta hanyalah kata yang lebih sopan untuk sebuah penaklukan, sebuah rasa ingin menguasai atas jiwa manusia lain. Kita tidak sedang jatuh cinta, kita sedang mencari sandera, kita mencari seseorang untuk mengisi lubang hitam di dada kita. Dan ketika kita menemukannya, kita merantainya, kita menguncinya dalam sangkar yang kita hias dengan pita bernama romansa. Selamat datang di Anatomi Ilusi. Mari kita bicara tentang garis berdarah antara cinta dan kepemilikan. Sejak fajar peradaban manusia menyingsing, kita telah memuja satu kata ini seolah ia adalah Tuhan itu sendiri. Cinta. Kita membangun kuil untuknya. Kita menulis jutaan baris puisi yang membusuk di perpustakaan sejarah. Lagu-lagu diciptakan bergema di radio-radio tua hingga platform digital modern. Bahkan sejarah mencatat peradaban hancur, kota-kota dibakar, dan darah tumpah membasahi bumi. Semua diklaim atas nama cinta. Helen dari Troy, Cleopatra, perang-perang masa lalu, semuanya dibungkus dengan pita romansa. Tapi di tengah ribuan tahun obsesi ini, ada satu pertanyaan sederhana yang sangat jarang benar-benar dijawab dengan kejujuran. Apa itu cinta sebenarnya? Apakah ia benar-benar sebuah perasaan suci, tulus tanpa pamrih, semata-mata untuk melihat keberadaan lain bernafas dan tersenyum bahagia? Atau apakah cinta sebenarnya hanyalah cara paling halus, taktik manipulasi psikologis paling canggih yang diciptakan evolusi manusia untuk memiliki orang lain, sebuah kepemilikan mutlak atas waktu, tubuh, dan pikiran seseorang? Mari kita asumsikan sejenak bahwa kaum romantis itu benar. Mari kita asumsikan cinta itu murni, secerah cahaya matahari pagi. Lalu sebuah anomali muncul, sebuah paradoks yang menghancurkan teori kesucian itu. Jika cinta itu benar-benar murni, kenapa ia hampir selalu tanpa pengecualian diikuti oleh bayang-bayang gelap bernama ego? Contohnya sangat sederhana, relevan dengan kehidupanmu yang menyedihkan. Bayangkan seseorang yang kau cintai. Sekarang bayangkan mereka sedang duduk di sebuah kafe, tertawa lepas, matanya berbinar, terlihat sangat bahagia. Tapi penyebab kebahagiaan itu bukanlah dirimu, melainkan orang lain. Apa yang kau rasakan di dalam perutmu? Ada api yang menyala, bukan? Rasa mual atau rasa tidak nyaman merayap naik ke tenggorokanmu. Muncul cemburu, muncul ketakutan akan kehilangan, ketakutan akan digantikan oleh sosok yang lebih baik. Logikanya begini, jika cinta benar-benar tentang kebahagiaan orang lain, jika kau benar-benar tidak egois, maka seharusnya kebahagiaan mereka malam itu sudah cukup bagimu. Siapapun yang membuat mereka tersenyum, kau harusnya ikut tersenyum. Tapi kenyataannya tidak begitu, kan? Kau marah, kau merasa terancam. Mengapa? Karena manusia dalam banyak kasus yang kita sangkal, cinta telah bermutasi. Ia bercampur aduk dengan rasa haus akan monopoli. Kau tidak hanya ingin dia bahagia, kau ingin hanya dirimu saja yang berhak membuatnya bahagia. Apakah menurutmu itu cinta? Untuk memahami sisi gelap ini, kita tidak bisa hanya bertanya pada penyair. Kita harus bertanya pada sains, pada mekanika jiwa yang kotor. Dalam dunia psikologi, perasaan cemas dan mengikat ini dikuliti habis-habisan oleh John Bowlby melalui attachment theory atau teori kelekatan. Menurut John Bowlby, bayi secara alami memiliki kebutuhan untuk membentuk ikatan emosional dengan pengasuh utama, biasanya ibu atau orang tua. Ikatan ini disebut attachment.
Tujuannya sebenarnya sederhana, agar bayi merasa aman dan terlindungi. Karena pada masa manusia purba, bayi yang tidak dekat dengan pengasuhnya lebih berisiko mati. Manusia adalah makhluk yang rentan saat lahir. Secara naluri, kita diprogram untuk membentuk ikatan emosional dengan manusia lain. Ikatan inilah yang membuat nenek moyang kita tidak mati dimakan predator saat tidur. Ikatan ini memberi kita ilusi keamanan. Tapi setiap obat memiliki efek samping. Setiap cahaya menciptakan bayangan. Ikatan emosional ini membawa satu penyakit bawaan yang mematikan. Ketakutan yang absolut akan kehilangan. Dari ketakutan inilah lahir monster-monster kecil yang sering kita pelihara. Cemburu sebagai sistem merasa kepemilikan, kontrol sebagai mekanisme pertahanan diri, posesif sebagai belenggu. Dan di titik inilah semuanya menjadi bias. Zat bernama cinta itu mulai terkontaminasi oleh racun bernama kepemilikan. Kita mengikat mereka bukan agar mereka tidak jatuh, tapi agar mereka tidak bisa lari dari kita. Perhatikan bagaimana sebuah tirani lahir dari kata-kata yang indah. Hampir semua kisah tragedi hubungan dimulai dengan satu kalimat yang sama, "Aku mencintaimu." Tapi perhatikan bagaimana waktu membusukkan mantra itu. Perlahan, pelan-pelan, kata-kata itu bermetamorfosis. Kalimat manis itu berganti wujud menjadi rentetan interogasi. Kenapa kamu tidak membalas pesanku selama ini? Kamu pergi dengan siapa malam ini? Kenapa kamu terlalu dekat dengan rekan kerjamu? Kirimkan lokasimu sekarang. Dan tahukah kau apa bagian paling mengerikan dari interogasi ini? Sang Algojo, yaitu kita, selalu membungkus tuntutan ini dengan kain sutra. Kita menggunakan tameng moral yang tidak bisa ditembus. Aku melakukan ini semua karena aku sayang kamu, karena aku peduli. Betapa hebatnya kebohongan manusia. Mari kita akui saja, itu sama sekali bukan cinta, itu bukan kepedulian. Itu adalah teror pribadimu. Itu adalah rasa tidak aman yang menggerogoti jiwamu. Ketakutan akan kesepian yang kau proyeksikan menjadi kontrol atas hidup orang lain. Kau sedang tidak mencintai manusia. Kau sedang memelihara hewan peliharaan, dan kau marah ketika ia keluar dari kandangnya. Cinta dan kepemilikan keduanya sering berjalan berdampingan, mengenakan topeng yang sama persis, bernafas dengan ritme yang sama. Sangat sulit bagi mata yang tidak mabuk asmara untuk membedakannya. Tapi secara sistematis mereka adalah kutub yang berlawanan. Cinta, jika ia benar-benar ada dalam wujud murninya, cinta beroperasi pada frekuensi pembebasan. Ia ingin melihat keberadaan lain berkembang dan bahagia dimanapun mereka berada. Ia memberi ruang untuk bernafas, ruang untuk menjadi manusia yang utuh tanpa dirimu. Ia tidak memaksa, seperti air. Ia mengalir, menghidupi, tapi tidak mengikat. Sedangkan kepemilikan adalah bentuk kapitalisme emosional. Ia berakar pada hasrat untuk mengontrol, mendikte arah dan tujuan hidup sang objek. Ia digerakkan sepenuhnya oleh ketakutan kronis akan kehilangan. Tujuan akhirnya bukan kebahagiaan, melainkan untuk memastikan bahwa objek tersebut hanya ada selamanya, mensuplai kebutuhan dirinya sendiri. Masalahnya bukanlah memilih antara kedua hal ini. Masalah kita adalah kita selalu hidup di zona abu-abu. Di antara spektrum terang dan gelap ini, sebagian besar hubungan di luar sana, mungkin termasuk hubunganmu saat ini, tidak berlandaskan sepenuhnya pada cinta, tapi juga tidak murni karena kepemilikan yang jahat. Kita hanyalah makhluk cacat yang mencoba melakukan hal yang benar dengan cara yang salah. Kebingungan kita ini bukanlah barang baru. Ribuan tahun yang lalu, para filsuf Yunani kuno, manusia-manusia yang terlalu banyak berpikir di bawah langit malam, sudah menyadari kelemahan ini. Mereka menolak merangkum kompleksitas emosi ini ke dalam satu kata murahan. Mereka membedahnya secara sistematis
menjadi beberapa bentuk. Eros, ini adalah cinta yang membakar, penuh hasrat, ketertarikan fisik, dan romansa yang menggebu-gebu. Tapi Eros buta, lapar, dan destruktif. Ia memakan rasionalitas. Filia, cinta dalam persahabatan yang setara. Ia logis, didasari rasa saling menghargai, cinta kawan seperjuangan. Agape, cinta tanpa syarat, cinta kosmik, pengorbanan tertinggi yang tidak mengharapkan imbalan apa-apa, bahkan jika itu berarti kehancuran diri sendiri. Tragedinya adalah, dalam realitas kehidupan manusia modern yang keras, kita jauh lebih sering terjebak dalam eros. Kita mendewakan hasrat, cinta yang kuat, mengguncang dunia, tapi digerakkan dan didasari oleh ego. Sedangkan agape, cinta tanpa syarat itu mungkin ia hanyalah mitos yang kita ceritakan pada anak-anak sebelum tidur. Sebuah anomali yang sangat jarang ditemukan pada manusia yang masih membumi, manusia yang masih memiliki rasa takut. Pada akhirnya, mungkin kenyataan yang harus kita telan adalah cinta manusia dalam bentuk praktisnya hampir selalu sedikit egois, dan mungkin itu tidak apa-apa. Mengapa? Karena mencintai seseorang secara sadar berarti kita sedang menarik mereka keluar dari kerumunan 8 miliar manusia dan memberi mereka tempat istimewa di ruang kepala kita. Kita memberi mereka kekuatan untuk menghancurkan kita, dan ketika seseorang memegang kunci menuju kewarasanmu, kehilangan mereka bukanlah sekedar perpisahan, mungkin seperti ibarat amputasi tanpa anestesi, menyakitkan, menghancurkan. Karena insting bertahan hidup itulah manusia ingin menjaga mereka tetap dekat. Kita menggenggam mereka. Terkadang, jika kita cukup sadar diri, kita menggenggamnya dengan cara yang sehat. Tapi tak jarang juga kita menggenggam mereka dengan cara mencekik. Mungkin pertanyaannya bukanlah lagi, apakah cinta yang kau miliki itu suci atau egois bagai iblis? Kita semua memiliki keduanya. Pertanyaannya sekarang adalah, seberapa jauh cinta yang ada di hatimu saat ini telah bermutasi menjadi sebuah kepemilikan? Seberapa kuat belenggu yang kau ikatkan pada leher pasanganmu? Karena pada akhirnya pencapaian tertinggi dari emosi manusia, cinta yang paling sehat, mungkin bukanlah cinta yang paling kuat menahan, bukan cinta yang bersumpah untuk mati bersama, tapi ia adalah cinta yang memiliki keberanian, memiliki kedewasaan yang sunyi untuk masih mampu menatap mata orang tersebut, merelakan kontrolmu atasnya, dan berkata dengan kejujuran yang menghancurkan hatimu sendiri. Terima kasih.